Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Bapak ibu jamaah musalla al-ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan waktu luang serta sehat walafiat dalam rangka belajar ilmu agama, tafaqquh fid din, dalam rangka al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena talabul ilmi ini merupakan suatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai para malaikat pun mereka mengepakkan sayapnya dalam rangka ridho kepada Allah, kepada apa yang dicari oleh orang-orang yang talabul ilmi. Dan seluruh makhluk mereka beristighfar, memintakan ampunan untuk orang-orang yang mencari ilmu agama. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan hattal hitanu fi juhriha, ya, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di dasar laut mereka beristighfar, memohonkan istighfar untuk orang-orang yang mencari ilmu agama. Maka keutamaan ini mesti kita dapatkan, khususnya kita mempelajari apa yang berkaitan dengan akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan di dalam waktu kita, ya, di dalam umur kita, karena dilandasi dengan ilmu agama. Bapak dan ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah di malam hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting, ya, untuk kita ketahui bersama, ya, tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul terakhir, yang di sana ada kewajiban-kewajiban kita
terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nahl, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Ya, mereka orang-orang kafir mengetahui nikmat Allah, thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Ibnu Katsir sebagai seorang ulama ahli tafsir mengatakan nikmat Allah yang diketahui oleh orang-orang musyrik di dalam ayat ini adalah wiladatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Ya, sehingga mereka mengetahui tentang nikmat tersebut, tetapi mereka tidak mensyukurinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka hukuman-hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita wajib mengakui tentang nikmat ini. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan nikmat yang paling besar adalah nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan nikmat itu kita bisa mengenal Islam. Dengan nikmat itu kita memiliki iman. Dengan nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas ya mana jalan yang penuh dengan keridhaan Allah, mana jalan-jalan yang di sana terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kita syukur, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita seorang rasul azizun alaihi, yang penuh perhatian kepada kita. Ma'anitum, apa yang kalian dapatkan dari musibah-musibah. Harisun alaikum, sangat semangat untuk kalian berislam. Ya, sangat bersemangat agar kalian mengenal Allah. Nah, maka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mengenalkan agama Islam kepada seluruh manusia, khususnya di kaum Quraisy. Ya, beliau mendatangi rumah per rumah, dan setiap rumah dikatakan aslim taslam. Ya, Islamlah kamu, pasti engkau selamat. Nah, namun setiap rumah yang didatangi selalu menutup pintu kembali. Ketika dilihat bahwa yang datang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menutup pintu kembali. Ini menunjukkan mereka tidak mau masuk agama Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha terus ya, menjadikan kaum muslimin, menjadikan orang-orang di sekitarnya agar menjadi seorang muslim. Dan akhirnya beliau pergi menuju Taif. Setelah kaumnya di Mekah menolak dengan terang-terangan, maka Nabi berharap kaum Taif yang jauh, ya, perjalanan mobil saja 1 jam, ya, dengan kecepatan 100. Bagaimana kalau ditempuh dengan jalan kaki, dan itu pada masa Nabi? Karena azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, sangat semangat Nabi agar kita itu menjadi orang yang mengenal Allah. Ya.
Sehingga Nabi mendatangi kaum Taif dengan harapan mereka menerima ajakannya. Ajakan Nabi ketika itu adalah aslim taslam. Islamlah kamu, pasti selamat. Dan ini jaminan dari Rasulullah. Ya. Qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang Islam. Ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang sudah memasuki agama Islam. Namun jawaban yang ada pada kaum Taif tidak jauh beda dari kaum Mekah. Bahkan lebih kasar. Nabi SAW mendapatkan lemparan-lemparan dari kaum Taif. Sehingga Nabi berlumuran darah karena dilempari oleh mereka kaum Taif dengan batu. Saking dahsyatnya musibah yang dihadapi oleh Nabi SAW, ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bertanya, ya, apakah kamu ingin kaum Taif ini hancur lebur, mati seketika, atau ada pilihan lain? Maka datanglah Malakul Jabal, ya, malaikat yang mengurusi seluruh gunung-gunung yang ada di dunia, dan menawarkan kepada Nabi SAW, in syi'ta, jika engkau berkehendak, jika engkau mau, aku akan angkat gunung ini, aku akan timpakan gunung ini kepada mereka semua. Apa kira-kira jawaban dari Nabi SAW? Ya, Nabi SAW tidak menginginkan itu. Beliau hanya mengharapkan kepada Allah, semoga anak cucu mereka, keturunan mereka itu betul-betul mendapatkan hidayah. Dan Nabi SAW hanya mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka enggak faham. Ya, seandainya mereka faham, mereka akan bertekuk lutut di depan Nabi. Mereka akan berterima kasih kepada Nabi yang sudah menunjukkan kepada jalan Islam. Cuma karena mereka adalah orang yang belum faham, sehingga mereka menjadikan Nabi SAW sebagai musuh. Ya. Maka ini adalah gambaran bagaimana Nabi SAW harisun, sangat semangat untuk terus memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan Nabi SAW menangis terseduh-seduh. Kemudian didatangi oleh Jibril. Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, apa yang sedang menimpa Muhammad, tolong datangi. Apakah Allah tidak tahu? Pasti tahu. Ya. Sehingga ketika datang Jibril dan bertanya, ma abkaka ya Muhammad, apa yang menjadikan engkau menangis wahai Muhammad? Bukan karena dunia, bukan karena istrinya, bukan karena anaknya. Beliau menjawab, ummati, ummati. Yang membuat aku menangis hari ini adalah karena memikirkan umat. Ya, umat yang khawatir tersentuh api neraka. Ya, umat terkhawatir dia masuk kepada kemurkaan Allah. Itu yang dipikirkan oleh Nabi. Maka Nabi yang tidak ada kaitan nasab dengan kita, tidak ada pernah kenal dengan kita, tetapi Nabi adalah orang yang pertama kali menangisi nasib kita. Mungkin orang tua kita tidak sampai kepada derajat itu. Kita aja sebagai orang tua mungkin tidak pernah menangisi kondisi anak. Ketika melihat anak mungkin tidak sholat, tidak seperti itu nangis. Mungkin ketika anak tertabrak, itu kita nangis. Ya. Tapi Nabi SAW
lebih mengedepankan bagaimana memikirkan nasib umat di akhirat kelak, mereka akan tersentuh api neraka jika mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Ini kabar gembira dari Rasulullah bahwa semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya, ternyata ada di antara umat Nabi yang enggak mau. Sehingga para sahabat terheran, kenapa ada umat yang tidak mau? Kata sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang mereka yang enggak mau masuk surga? Kita semua yang ada di dunia ini ingin masuk surga. Termasuk mereka yang ada di Nasrani, yang ada di Yahudi, bahkan Yahudi paling sombong mengatakan la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan ada yang masuk surga di muka bumi ini kecuali mereka orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sangat sombong. Ya. Mereka juga mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak Allah dan kekasih Allah. Ya. Mereka juga sombong mengatakan lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya hitungan hari. Jadi mereka juga mengakui dan bahkan mereka adalah orang yang paling sombong dalam hal masalah surga. Mereka mengklaim orang-orang Islam yang mengikuti Nabi itu tidak masuk surga. Maka Allah katakan tilka amaniyuhum. Itu hanya omong kosong, angan-angan mereka itu. Ya. Mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amanihum. Kata Allah itu cuma omong kosong. Angan-angan dia saja itu, mimpi. Qul hatu burhanakum. Kata Allah mana? Katakan wahai Muhammad, hatu burhanakum. Coba datangkan bukti kalau memang kalian itu adalah dijamin surga. Ya. Hanya kita kalau ngomong itu harus ada bukti. Lau yu'tan nasu bida'wahum, seandainya manusia itu dikasih haknya karena klaim, ya pasti akan tercucurkan darah-darah manusia, akan digosok harta-harta manusia. Maka kita ketika mendengar orang mengaku seperti kaum Yahudi seperti ini, kita berikan mana, minta dalilnya, mana buktinya kalau kalian itu betul-betul dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya sikap-sikap manusia di dunia, semuanya tidak ada yang ingin masuk neraka kecuali orang-orang yang sombong. Ya, kecuali orang-orang yang tadi ya, yang enggak mau. Yang sombong adalah mereka yang menantang Allah. Yang pernah berbicara di televisi, tolong pesankan saya kaplingan di neraka. Pernah ibu-ibu bapak dengar gitu? Ada orang Indonesia yang Masya Allah kaya, tapi dia Masya Allah sombong, suruh pesankan kapling. Kalau kaplingan di Mia saya tawarkan. Kaplingan di mana? Kalau kaplingan di neraka, minta satu kapling. Kaplingnya berapa meter kita? 100 meter untuk dia sendiri. Masya Allah ya. Ini hanya orang sombong yang berbicara begitu. Kalau orang yang hatinya ya tidak sombong, boro-boro mesen kaplingan, ya setetes aja air yang dari neraka kita mah berlindung, tidak mau. Nah, juga kisah yang ada di Mesir atau di mana, ada seorang kakek-kakek tua ketika dia ada di bis, ya ada di bis. Kemudian dia berusaha untuk
al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar. Ada seorang wanita yang pakaiannya Sekwilda gitu Pak ya, bupati, nah, gitu ya. Terus diingatkan sama si kakek-kakek ini, diingatkan tentang akhirat, tentang Allah, tentang neraka. Kemudian orang ini, perempuan ini bilang, ya, kalau bahasa kita mah omong kosong loh, neraka baik. Coba tolong pesankan ke Allah sana, neraka. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, maka diceritakan di dalam kisah itu, dia terbakar. Mendadak hitam, badannya hitam. Nah, naudzubillah. Ini Allah berikan langsung teguran kepada manusia seperti ini. Nah, maka ya kita sangat merasa takut kepada Allah, mengingat tentang azab neraka itu yang sangat dahsyat, dan kita bersyukur kepada Allah ketika sudah mengenal agama Islam. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Maka sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang tidak mau masuk surga? Apa kata Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang maksiat kepadaku faqad aba, sungguh dia telah telah menolak untuk masuk surga. Nah, ini ya diantara penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pentingnya kita untuk beragama ya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban kita setelah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa beliau adalah Nabiullah dan Rasulnya, Nabi Allah dan Rasulnya, ya, sehingga kita wajib ketika kita mengakui dengan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sebagai persaksian ini perlu kita pertanggungjawabkan. Kalau kita mengakui bahwa Nabi adalah seorang Rasul, konsekuensinya adalah apa kata para ulama? Ar-Rasulu yuttaba. Seorang Rasul itu konsekuensinya harus diikuti, ya, harus ditaati. Kalau kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, berarti harus kita nyatakan bahwa kita betul-betul mengakui bahwa Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, dan kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berwajib mengimani tentang kedudukan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian kewajiban kita adalah setelah itu at-tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. At-tasdiqu fima akhbar, kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang kita fahami ataupun tidak. Jadi kadang perintah-perintah Rasulullah SAW ada yang makul, yang logis, yang ada hikmahnya kita ambil. Kadang ada yang tidak makul. Tapi semua itu adalah perintah. Wah, kita harus mengikuti perintah itu. Contoh mungkin yang tidak makul secara akal kita, mungkin kita belum sampai kepada itu. Bagaimana Nabi SAW
ya, ketika ada seorang yang memakan daging unta, kemudian Nabi mengatakan alaik wudu, dia harus wudu. Memakan daging unta diwajibkan berwudu. Kalau kita makan daging kambing, daging sapi, enggak wajib wudu. Tapi kalau kita makan daging unta, maka wajib wudu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada santapan, sarapan pagi atau makan siang atau makan malam yang ada di hotel-hotel, itu ada daging-daging onta. Nah, ingat kalau kita habis makan onta harus berwudu kalau mau sholat. Gitu. Harus wudu kalau mau sholat. Nah, kalau kita makan daging kambing nggak diperintahkan. Jadi kita mau makan nih, kita mau berangkat ke masjid, nyicip dulu daging kambing, kita udah wudu, kita nyicip daging kambing, kita wajib wudu? Enggak. Tapi kalau kita nyicip daging unta, kalau kita mau ke masjid, mau ke musola sholat, ada yang lagi bawa sate unta. Saya tenang unta, coba nyicip. Udah punya wudu di rumah, dia nyicip. Maka dia wajib wudu. Karena dianggap sebagai pembatal wudu. Kenapa orang yang makan daging unta wudu, sementara yang makan daging bebek enggak? Tahu. Para ulama enggak ada yang bisa menjelaskan secara detail. Kenapa? Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ini diteliti dari secara pengaruh juga enggak nampak. Ya. Makan daging unta itu enggak langsung gerubuk-gerubuk, langsung brut, enggak membuat dia apa-apa, enggak. Daging unta biasa aja seperti daging sapi. Ya. Ya, kalau disebutkan bahwa kentut mah iya. Bahwa kentut gitu. Ini kan enggak ada ininya. Pokoknya yang makan daging unta, mau dia dibikin bakso atau mau dibikin sop, sama. Nah, ini kan perintah Nabi yang kita tidak masuk hikmahnya apa. Kita nih misalkan kunjungan ke Museum Wahyu. Ya, Museum Wahyu itu sekarang sudah agak sempurna. Ya, dulu waktu 2022 masih percobaan. Ya, yang itu tuh Pak, yang Jokowi oke. Prabowo oke, Ganjar oke, itu di situ tempatnya. Ya, di situ. Nah, itu sekarang udah ada stand-stand. Ada stand namanya bakso unta. Nah, kita udah ngobrol di hotel dari sejak Madinah dulu, pengen namanya sop onta. Udah niat. Ditaros hargane pire seket atau seket atau seket lagi apa tuh ya, berapa 100 kan seket ya, seket 50 berapa, satu seket ya, bener ya, satu seket atau mikir lagi mau makan daging bakso satu mangkok atau maling di Indonesia bisa sekeluarga. Akhirnya nggak jadi Pak. Nah, kalau kita sholat, mau sholat di situ, tapi makan bakso lah, udah wudu, makan bakso lah, langsung sholat, ada hadis, saya nggak kentut, yakin saya nggak kentut, ketika makan bakso itu nggak kentut, nggak tidur juga. Kamu mau sholat, ya harus wudu. Hadisnya begini bunyinya, makan bakso harus wudu, nggak masuk akal. Terus kita menentang apa perintah ini? Ya, karena nggak masuk akal. Para ulama mengatakan sami'na wa ata'na. Kita
mentaati perintah ini ta'abudan, karena kita beribadah kepada Allah. Ini di antara perintah-perintah Nabi yang mungkin kita tidak memahami maksudnya. Hikmahnya belum muncul. Kalau larangan Nabi misalkan, man akala thawman aw basalan fala yaqrabanna musallana, fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan masuk masjid. Itu mah logis. Kenapa? Bau. Harus sikat gigi dulu. Nah, fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Karena malaikat pun itu kebauan malaikat. Sebagaimana manusia kebauan. Maka orang yang mau masuk masjid, dia supaya tidak makan bawang merah, bawang putih. Yang mentah itu Pak, biasa orang Sunda mah makan bawang merah itu kan gaok bae jeung sambal. Rek ngawadang teu aya sangu, teu aya lauk, aya bawang merah, habis bawang merah di dapur. Ya. Duhur masuk masjid. Wah. Bau bawang merah, bau bawang putih khususnya. Ini mah logis, artinya makul, hikmahnya ada. Kita tahu. Tapi larangan-larangan ini. Ya. Maka bagaimana konsekuensinya? Apapun perintah Nabi yang makul atau yang tidak, tetap kita harus mengikutinya. Ada sahabat, bukan ya di zaman sahabat, ada seorang yang ketika Nabi bersabda, "Idza staiqadha ahadukum," jika salah seorang di antara kalian itu bangun tidur malam hari khususnya, "fala yaghmisanna yadahu hatta yagsilah." Janganlah dia tangannya ini langsung masuk ke ember atau langsung masuk ke gayung sampai dia membersihkan dulu. Jadi kalau kita mau wudu, kita bangun malam, itu harus dicuci dulu tangan kita. Jangan langsung masuk ke bejana. Ya mungkin makul ada larangannya, mungkin saja kita mungkin habis garuk-garuk tekanyahoan, bisi kotor, ya kan? Cuci dulu. Atau mungkin ada kotoran-kotoran yang tidak ini kita cuci dulu, khawatir nyampur ke kotoran ke air. Ya, ini logis. Tapi ada orang yang nyela. Karena Nabi apa? Karena Nabi mengatakan hatta yagsilahu. Maksudnya kalau dia bersih itu enggak apa-apa, celupkan. Kalau sudah bersih tangannya silakan celupkan. Ada orang yang mengatakan, kalau begitu mas saya nggak mau ngikutin arahan Nabi, nggak mau. Itu di hadapan Nabi. Ya, kalau alasannya karena kotor, saya nggak mau. Saya nggak mau ngikutin Nabi. Pokoknya saya akan celupin tangan saya. Alasannya fa innahu la yadri aina batat yadah. Kata Nabi, kenapa harus cuci tangan? Karena kalian tidak tahu di mana kedua tangan itu berada. Mungkin lagi ngupil, mungkin lagi geges dina ieu. Ya, lagi ngimpi keteknya dicek. Masuk sini keteknya. Ya. Atau kumaha bae lah, namanya juga tangan. Kata orang ini, saya tahu di mana tangan saya berada. Saya enggak mau ngikutin perintah Nabi. Ngeyel orang. Akhirnya apa? Dia betul-betul menentang perintah Nabi ini. Dia yakin tangannya itu ada di mana. Dia tidur malam hari, kemudian dia ikat tangannya. Maksudnya supaya tidak gerak. Ya. Tidak gerak kalau diikat, Pak. Ternyata namanya orang tidur. Ya, orang tidur tahu sendiri pala, ini naon, apa sih ini? Apa sih ini? Ya, mungkin dia sambil beringantuk-ngantuk berat ya. Apa sih ini? Ya. Dilepas. Atau mungkin dia sadar sedikit ngambil pisau dilepas, gunting. Kemudian ada di mana tangannya?
Masuk ke dubur na Pak. Sakieu asupna ge. Setengah sikut. Setengah lengan ini masuk ya. Kepalan ini habis ini. Ya. Pagi harinya dia tangannya ada di duburna, asup. Moal bisa keluar deui eta. Ya. Kalau seandainya kita masukin tangan ini ke liang dubur, apa bisa masuk, Pak? Gak mungkin. Gede, tangan gede. Ya. Segede kumaha liang dubur urang tah. Tapi ini masuk. Kenapa dia masuk tangan ini? Karena sebab menolak Rasul, menolak perintah Rasul. Tidak mau mengikuti arahan Rasul. Sehingga Allah azab dia dengan seperti itu. Luar biasa, Pak. Itu diantara omongan yang ketika dia itu menyela di hadapan Nabi, Allah berikan hukuman. Kemudian ketika ada seorang yang minum pakai tangan kiri, kata Nabi, la tashrab bishimal. Jangan minum pakai tangan kiri, jangan makan pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kanan. Karena itu adalah setan. Kata Nabi begitu. Apa dia bilang? La astati. Saya enggak mampu. Saya enggak biasa makan pakai tangan kanan. Kiri lagi. Akhirnya dia tidak bisa ngambil pakai tangan kanan. Nah, ini di hadapan Nabi Allah berikan langsung ya, adab-adab seperti itu. Alhamdulillah di hadapan kita, alhamdulillah. Ya Allah berikan rahmat kepada kita, tidak kita dihukum oleh Allah karena kita menyela Nabi atau karena kita mengingkari perintah Nabi. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat. Coba kalau kita mau dibuktikan ya seperti apa yang terjadi pada zaman Nabi, repot kayak orang. Ya, repot. Nah, maka ini kewajiban kita adalah bagaimana kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajtinabu ma naha anhu wajazar, dan berupaya menjauhkan dari apa yang Rasul larang. Jadi kewajiban kita adalah menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang datang dari Rasul maka ambil. "Wa ma nahakum anhu fajtanibuh." Apa yang dilarang oleh Rasul itu jauhi. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Ma amartukum bihi, ma nahaytukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum." Apa yang aku larang, jauhi. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampumu. Masya Allah. Ya, jadi Rasul memerintahkan sebuah perintah, semampunya laksanakan. Nah, ini ya kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah beriman, mengimani semua yang Rasul kabarkan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian tentunya ya kita ketika mengimani bahwa Rasul adalah sebagai Rasul, Nabi dan Rasul, kita di situ ada ta'zim, ya, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati, tauqir, ya, lituwaqiruhu wa tu'azzimuhu, ya, wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu, agar kalian menghormati Nabi, memuliakan Nabi, ya, dengan melakukan perintah-perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larang-larangnya. Itu bagian daripada tauqir dan ta'zim. Dan kemudian Rasulullah SAW adalah manusia yang paling berhak untuk dicintai. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in."
min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidaklah sempurna iman kalian sampai aku dijadikan sebagai orang yang paling dicintai daripada bapaknya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Jadi Nabi adalah manusia yang paling kita cintai, harus menjadi orang yang paling dicintai. Bahkan ketika Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ketika mendengar hadis ini, innaka la ahabbu ilayya, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, min waladi, min walidi, daripada bapakku, daripada anakku, dan dari seluruh anak-anakku, illa nafsi, kecuali diriku. Jadi Umar masih mendahulukan cintanya kepada dirinya daripada cinta kepada Rasulullah. Ketika Nabi mendengar seperti itu, apa kata Nabi? La ya Umar, la. Tidak ya Umar. Jadi apa yang disampaikan oleh Umar? Beliau mencintai Nabi melebihi daripada cinta kepada anaknya, kepada bapaknya, kepada manusia semuanya. Ternyata itu tidak dianggap sebagai cinta yang sesungguhnya. Kata Nabi, la ya Umar, hatta akuna ahabu ilaik min nafsik, ya, sampai aku dijadikan sebagai orang yang paling engkau cintai walaupun dirimu. Ya. Ketika Umar mendengarkan jawaban dari Nabi seperti itu, maka Umar pun mengatakan, hatta nafsi, sampai diriku pun aku lebih dahulukan cintamu daripada diriku. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar, sekarang baru benar. Ya. Sekarang baru benar cintamu kepadaku. Kalau tadi engkau masih mendahulukan cinta kepada Nabi daripada ke anaknya, ke istrinya, ke bapaknya, ke manusia seluruhnya, kecuali dirimu, enggak, belum. Ya, kalau sekarang kamu mengatakan sampai jiwaku pun aku kalahkan untuk lebih mendahulukan cintaku kepadamu. Sekarang bagus. Masya Allah. Itu cinta. Ya. Maka bagaimana kita mengaplikasikan pengakuan kita menjadi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Tentunya, ya, kalau kita mencintai seseorang, biasanya kita itu manut, ya, manut itu terikat, manut itu terikat dari bahasa Arab, ya, manut amat, manut ngikut terus, ya, nurut, karena itu apa? Dari bahasa Arabnya itu manut, terikat, ya, mengikat, manut, ya, ya. Jadi hukmul hakim manutun bil maslahah, atau ijtihadul hakim manutun bil maslahah. Ide dan kebijakan hakim itu berkaitan erat dengan kemaslahatan. Manut. Jadi kalau kita cinta kepada seorang, biasanya marhaban, ahlan wa marhaban, ya, disuruh ini iya, dilarang iya, dilarang itu biasanya itu, ya. Ya, ibu-ibu kan cinta sama suami, ya, cinta banget, masya Allah, ya. Kalau cinta, kalau dilarang gimana? Nurut. Diperintah nurut. Ngeyel. Oh, enggak cinta berarti itu, ya. Jadi kalau orang mengakui cinta kepada seorang itu biasanya ada loyal yang tinggi. Dia diperintahkan akan siap, dilarang akan siap. Itulah bukti cinta yang sejati. Ya.
Jadi apa kata seorang penyair? Lau kunta sadiqan, nanti ada ininya, ada syairnya itu. Imam Syafi'i kalau tidak salah. La ata'tahu kayaknya Imam Syafi'i kalau nggak sana. Ya, Imam Syafi'i atau ulama yang lain. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu itu jujur, pasti engkau akan taat kepada orang itu. Ya. Innal muhibba liman yuhib muti'un. Karena orang yang mencintai kepada yang dicintai itu loyal, nurut. Ya. Jadi kalau kita mengakui cinta kepada seorang, tapi kitanya enggak nurut apa yang diperintahkannya, tidak nurut dengan apa yang dilarangnya, ya itu mah cinta monyet meren. Ya, dan cinta monyet itu Bu. Ya. Enggak sejati cintanya. Ya bohongan tuh mah. Abang bawa uang disayang, enggak bawa uang ditendang. Ya kalau cinta itu enggak memikirkan itu. Pokoknya kalau cinta ya fisarra'i wa darra, baik dalam posisi dia terjepit, terhimpit, sulit, senang, cinta. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang yang mencintai ya seorang itu dengan bukti nyata kita itu taat. Kalau kita mencintai Allah, mana bukti nyata kita? Dengan ibadah kepada Allah. Kita sangat cinta kepada Allah, mana buktinya? Salat. Kita melaksanakan ibadah. Ya. Dan apa bukti cinta kita kepada Allah? Mengikuti perintah Rasul. Ada sebuah kaum, utusan dari Nasrani Najran. Ya. Nasrani Najran. Datang kepada Rasulullah SAW, mereka mengakui bahwa mereka cinta kepada Allah. Kemudian kata Allah turunkan ayat ketika itu, Qul ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian betul-betul mengklaim cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Harus masuk Islam. Kalau kalian mencintai Allah, mengaku cinta Allah, kalau enggak mau Islam, enggak ada nilai cinta. Kalian harus mengikuti aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni. Bagaimana kalau sudah mengikuti aku? Yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni kalian. Jadi kalau kewajiban kita adalah menghormati Nabi, mengagungkan Nabi, kemudian kita mencintai Nabi, bahkan cintanya wajib melebihi cinta kita kepada diri sendiri. Cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada keluarga. Kita harus melebihkan cinta kita kepada Rasulullah. Dan ini susah. Ya. Susah ini, harus betul-betul orang yang mempunyai level cinta yang tinggi kepada Nabi. Mengaku cinta ke Nabi, sita sedekah ge eueuh. Ya. Aku cinta kepada Nabi, suruh baca Quran, ya, suruh puasa Senin Kemis, ya. Gimana kita mau mengatakan cinta kepada Nabi, sementara kita jauh daripada perintah-perintah Nabi? Nah, maka kita berupaya untuk menjalankan perintah-perintah orang yang kita cintai. Ya, orang yang kita cintai, kita ikuti perintahnya, kita dengar perintahnya, dan itu yang terjadi pada diri sahabat. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika mereka itu mendengar perintah Nabi, ya, maka mereka langsung ya ibtadaruha, mereka mentaatinya. Nah, disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bagaimana mereka mencintai Nabi dan menghormatinya, mengagungkannya. Kata Abdullah bin Abbas, inna kunna, kami dahulu, idza sami'na rajulan, kalau ada yang mengatakan, nih laki-laki, bukan Nabi yang mengatakan langsung, ada seorang yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan di sana ada hadis. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ibtadarna, kami bergegas ya menjalankannya. Kemudian absaruna ibtadaratu absaruna, betul-betul pandangan kami cepat memandang. Ya, maksudnya menerima. Wa asghayna ilaihi bi adhanin, dan kami mendengar, perhatian ketika disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kira-kira nih? Langsung mereka menyimak. Karena pasti yang akan disampaikan oleh Nabi itu kebaikan. Ya. Jadi kalau udah dikatakan qala Rasulullah, itu mereka sudah sangat rindu. Apa yang disampaikan oleh Nabi tercinta ini? Ternyata larangan ini, ternyata perintah ini, perintah ini. Ketika mendengar bagaimana mereka mengamalkan. Ya. Kemudian juga disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman, anna as-sahabata kanu idza kallamu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam khafadu aswatahum. Mereka jika berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merendahkan suaranya. Adab, lembut, ya. Bahkan ini dalam Al-Qur'an Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbatu a'malukum antum tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian kepada Nabi, memanggilnya atau ketika Nabi hadir keras tinggi suaranya. Jangan, kata Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, mengalahkan suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qaul, jangan keraskan suaranya. Khawatir kalian berbuat seperti ini, hancur amal-amal kalian. Antahbatu a'malukum, hancur amal soleh kalian. Wa antum la tash'urun, sebentar kalian tidak mengerasa. Di ini ya, bagaimana ketika kita mengakui bahwa kita adalah mencintai Rasulullah SAW, kita hendaknya menjalankan, mendengar perintah Nabi, dan kita menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi, an Buraidah ibn al-Husayb, dari Buraidah bin al-Husayb, qala kunna idza qa'adna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami kalau duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam narfa' ru'usana, kami tidak berani mengangkat kepala-kepala kami, i'zaman lahu, karena mengagungkan beliau. Jadi Masya Allah ya, para sahabat itu manusia yang paling beradab di hadapan Rasul. Maka ada seorang utusan dari Persia atau dari kerajaan kafir datang ke Madinah. Mereka dapati Masya Allah, sahabat kalau sedang Nabi berbicara, mereka tidak ada yang berbicara sedikit pun. Ka'anna ala ru'usihim thair, seakan-akan di atas kepala mereka itu burung. Burung maksudnya dia ingin mendapatkan burung itu. Kalau dia bergerak lebih keras, burung kemana? Terbang. Maka bagaimana mereka sangat hati-hati kalau ada burung di atas kepala, ingin ditangkap. Itulah gambaran sahabat Nabi ketika mendengarkan ceramah-ceramah Nabi.
Maka dia gambarkan kepada kaumnya di sana negeri kafir, saya tidak pernah mendapati seorang yang besar di dunia ini yang mereka sangat tunduk kepada pemimpinnya kecuali sahabat-sahabat Muhammad. Disebutkan. Mungkin mereka melihat ada orang yang hormat kepada pimpinannya, tapi terpaksa. Kalau suruh datang nggak boleh berdiri, harus dongkok, itu aturan. Kalau ketemu sama rajanya mereka harus cium tangan, harus ini, itu aturan. Tapi beda dengan yang ada di tengah-tengah sahabat. Ketika mereka mendengarkan tausiah dari Nabi, mereka sangat diam, perhatian. Ketika ada perintah, ibtadaru, mereka langsung bergegas. Bahkan mereka kadu yaktatiluna, seakan-akan mereka berantem betul-betul. Apa itu? Mereka melaksanakan perintah Rasulullah, berebut ya dengan perintah itu. Nah, ini bagaimana gambaran para sahabat Nabi yang mereka manusia yang paling mencintai Nabi, mereka yang paling dekat dengan Nabi, sehingga mereka betul-betul mendapatkan keberkahan Nabi SAW dari badannya, dari bajunya, dari ilmunya, ya, sampai kepada kita keberkahan Nabi Muhammad dengan hadis-hadisnya yang ada di tengah-tengah kita. Itu adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui ilmu-ilmunya yang diberikan kepada sahabat, kemudian sahabat mentransfer kepada murid-muridnya tabi'in, kemudian tabi'at wa tabi'in sampai kepada kiai-kiai kita, kepada guru kita. Kita mendapatkan keberkahan itu, dan alhamdulillah ya, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan kita untuk mendengar sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, naddarallahu mra'an, semoga Allah memberikan muka yang cemerlang di hari kiamat kelak. Siapa yang diberikan itu? Sami'a maqalati, orang yang mendengarkan sabdaku. Fawa'aha, kemudian dia fahami. Thumma addaha kama sami', kemudian dia sampaikan kepada orang seperti yang dia dengar. Amanah. Bagaimana orang-orang yang mendengarkan sabda Nabi itu dihafal, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan seperti yang beliau sabdakan, tidak mengada-ngada. Tidak mengada-ngada ya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena ancaman orang yang mengada-ngada itu, ancamannya adalah man kadzaba alayya muta'ammidan. Kata Nabi SAW, siapa yang berdusta atasku dengan sengaja. Langsung sengaja dia mengatasnamakan Nabi berkata, padahal Nabi tidak. Apa yang disiapkan? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapkanlah dirinya untuk mendapatkan kursi yang ada di neraka. Orang yang berani ya membuat kabar yang tidak benar yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ancamannya adalah mendapatkan tempat di neraka. Naudzubillah. Intinya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabiyur Rahmah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita diberikan hidayatul iman, kita mengenal Nabi, kemudian kita berusaha mengikuti perintah Nabi, dan kita mencintai Nabi di atas segalanya. Kita mencintai orang tua karena itu adalah perintah dari Nabi. Kita mencintai istri kan itu perintah dari Nabi. Jadi kita mencintai orang-orang sekitar kita, intinya itu adalah cinta kepada Nabi karena perintah Nabi. Kita mencintai hewan, mencintai ini, itu semuanya adalah perintah dari Nabi. Jadi kita mendahulukan cinta kita kepada makhluk daripada mencintai kita kepada Nabi, daripada cinta kita kepada orang lain. Dengan kita terus yang memotivasi diri agar kita bisa menjadi orang yang bisa sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah, kami taat, kami lakukan. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang munafik. Mereka mendengar sami'na wa asaina. Kami dengar
pikir-pikir dulu deh. Ya. Sesuai dengan hawa nafsu enggak nih? Sesuai dengan ini, ada untung dunia enggak? Enggak ada, enggak jadi. Sikap orang mukmin, Masya Allah. Ayat yang selalu kita harus baca di setiap malam. Khususnya kita ketika mau tidur. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. La nufarriku baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masya Allah. Itu orang-orang Islam itu. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu begitu ucapannya. Ya. Wa ma kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah, tidaklah ucapan seorang mukmin yang dipanggil kepada Allah dan Rasulnya kecuali sami'na wa ata'na. Nah, dalam hal masalah pilihan jodoh, bicara jodoh ini mau nyandar dulu Pak ya? Senyap dulu ya. Masalah pilihan jodoh, nah itu Nabi kalau sudah menentukan harus diikutin Pak. Ya, itu masalah jodoh, bukan masalah syariat. Ini ngesbonyok Pak. Ngeskolot ya awak gitu nih. Kudu di rent, kudu di servis ya. Kudu nyandar baik ya. Tapi masalah jodoh, Nabi SAW itu membawa Zaid untuk dijodohkan kepada Fatimah kalau tidak salah, bukan anaknya. Nah, siapalah sahabiah. Bukan Fatimah ya, Zainab ya, Zainab binti Jahash. Nah, keluarga Zainab itu senang banget karena yang datang itu Nabi. Mereka udah bahagia ketika dikabarkan Nabi akan datang ke rumah Zainab, ke rumah orang tua Zainab dalam rangka melamar. Wah, senang. Ya, biasa datang ke ngolotan bahasa Sunda, ngolotan. Datang ke calon mertua. Akhirnya apa kata Nabi? Ini Zaid. Sorry ibu. Lain Rasul ternyata nulia. Iya si Zaid nikah kenjing Zainab. Mereka enggak. Kalau sama Anda ya Rasulullah kami terima. Kalau sama Zaid hapek kalau hayang. Salah alamat kalau Zaid. Zaid budak Nabi ya. Zaid bin Harithah. Sementara Zainab ini orang punya kedudukan. Sikap mereka itu nolak apa yang Nabi tawarkan. Turun Pak ayat. Ya. Apa kata Allah? Ketika mendengar, melihat sosok seorang mukminah ini, keluarganya kan mukminah semua ini. Jahash ini. Allah turunkan ayat, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyarah." Tidak pantas seorang mukmin dan mukminah, seorang laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, ketika Allah sudah menentukan, ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan perkara, dia memilih selain yang ditentukan oleh Rasulullah, ya, itu tidak pantas kata Allah. Masya Allah. Itu dalam masalah jodoh Pak. Ya. Kan masalah jodoh hak kita kan ya. Tapi ini udah Rasul yang menentukan, yang milih. Nggak ada pilihan. Kalau udah Rasul yang mengatakan, ya, lain orang gitu. Kumaha cek guru bae teh guru mah. Kumaha cek ustad. Lawan cek ustad geus nikah bae. Bener. Ada yang nurut sama ustad. Nikah bener-bener nikah sama yang diinikan sama ustad.
Dibawa laki-laki, mau dijodohin sama ustadzah, sama perempuan. Karena ustadz yang bawa, akhirnya nurut aja, nggak mau dia untuk menolak. Kabur, Pak. Peting-peting kabur. Jadi teka tewak kata awewe. Jadi udah akad, minggat kabur perempuannya. Ya Allah, itu laki-lakinya tinggal diem aja itu, Pak. Poos, ya, udah diberikan ucapan barakallahu laka baraka alaika, sekian orang yang datang situ, sorena eueuh kabur tah, Pak. Awewe na eta, Pak. Nah, kabur, akhirnya, Pak, ketika ditanya, kenapa kamu enggak ini kabur? Kenapa kamu kabur? Saya enggak suka. Tebogoh. Loh, kalau enggak suka kenapa enggak bilang? Enggak enak sama ustadz. Waduh. Makanya saya mah paling enggak mau, Kak. Ada yang nyariin jodoh ke saya itu paling enggak mau saya mah. Takut gitu. Bisi bogor ke Pak Ustad. Lamun meneng ke ustadz mah, Pak, mendingan. Atau ustadznya mikir deui gitu. Ieu maka paksa bogohna menikahna gitu. Kan kasihan. Nah, maka ini kalau kita mah nggak ada jaminan kemaslahatan, nggak ada kita mah, karena kita mah jauh levelnya. Tapi kalau sudah Rasul yang mengatakan, mubarakah insyaallah, ya. Tapi keluarga Jahash ini malah, keluarga orang ini, keluarga sahabat ini malah menolak keputusan Rasul bahwa Zaid harus menikah sama anak. Itu dalam urusan masalah jodoh. Gak boleh kita menolak, apalagi dalam urusan syar'i. Haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Gak ada cuti bulan itu. Saya mah anak hajinya bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab. Saya tabelah. Teriak-teriak di Arafah, labbaik Allahumma labbaik. Edan, itu Medan. Orang mau di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah lah. Lain Dzulhijjah. Di bulan Rajab. Hajina. Kenapa? Atau sarabaya pan orang di umrah di Arafah kayak. Yang penting Arafah, yang penting orang nijak Arab. Ya. Ya bukan masalah sarua-saruan sama-samanya. Ini hukum. Kita haji itu hanya di bulan haji itu, apalagi Arafahnya. Dia enggak mau, pokoknya saya kalau bulan itu mah enggak ada cuti. Nggak ada cuti saya mah, full. Adanya cuti di bulan Rajab. Haji sorangan bae. Ngatur sorangan bae. Ya. Atau masalah tawaf, kata Rasul, tawafnya ke kiri heula, dia mah ke kanan. Tabrakan sama orang-orang. Jeder. Ya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kalau kita lawan, membawakan madarat, membawakan madarat. Nah, maka kita berusaha mencintai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita mungkin tidak sampai kepada level yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi dengan kita mencintai mereka, orang-orang soleh, ya mudah-mudahan kita kacepretan lah, mencintai orang soleh. Kita berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Itulah ya cinta yang hakiki. Ketika kita mengaku bahwa kita cinta kepada si fulan, kita mencintai si fulan, kita harus buktikan bahwa kita sangat loyal dengan perintah fulan. Kita sangat mendengar dengan apa yang disampaikan oleh fulan. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada syariatnya, ya, cinta kepada orang-orang yang mencintai syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita di malam hari ini, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan sekitar masalah atau pembahasan materi malam ini bisa ditanyakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, mungkin bukan bertanya ya. Siap, Bu. Karena wujud kecintaan kita kepada Rasulullah, terutama Nabi Muhammad SAW, kita kan mengadakan maulid dengan memperingati hari kelahirannya. Alhamdulillah. Itu kan bagus ya Pak Ustadz ya. Ya nanti pertanyaannya dijawabnya nanti ya. Terus kita kan sudah merayakannya, wujud kecintaan kita seperti itu pertanyaan pertama, tolong dijelaskan. Terus yang kedua itu ada laki-laki ya, mungkin bukan laki-laki ada. Tapi mereka itu mengatakan sunnah Rasul dengan nikahnya lebih dari 3 kali, 4 kali karena mengikuti sunnah Rasul. Itu kan buat kita kaum perempuan itu kok bisa gitu begitu ikutin sunnah Rasul dengan nikahnya berkali-kali. Mungkin saya mohon jawaban Pak Ustadz. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pertanyaan yang pertama ya tentang masalah kita melakukan atau merayakan maulid. Yang pertama ya bahwa kita semua berbahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dilahirkannya seorang nabi mulia ya di tengah-tengah kaum jahiliyah yang membawa rahmat lil alamin. Ya, kemudian kita berupaya untuk mengikuti ajarannya, berupaya untuk mencontoh perilakunya dan menjadi qudwah hasanah. Nah, kemudian kita nyatakan dalam kehidupan kita itu kecintaan kita kepada ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maka itulah dari bukti kita kepada cinta kepada Rasulullah SAW. Adapun yang dilakukan oleh saudara kita, misalkan dengan merayakan Maulid Nabi, ya, ini terdapat perbedaan di antara para ulama tentang bagaimana hukumnya merayakan Maulid Nabi. Ada di antara ulama yang mengatakan sekedarnya, ya, sekedar mengingat sirah Nabi, kelahiran Nabi, ya, dibacakan. Di antara para ulama ada yang membolehkan, ya, tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan itu. Ya, tidak menghambur-hamburkan harta di tengah-tengah acara seperti itu. Yang direkomendasikan itu pun ulama-ulama ya seperti Imam Suyuti dan lainnya, itu hanya sekedar duduk di majelis ilmu malam itu ya mengingat tentang kehebatan Rasul. Hanya sekedar itu saja, itu rekomendasi mereka. Adapun yang dilakukan di tengah-tengah masa kita dengan berlomba, dengan ini, dengan itu yang dikeluar dari semangat memperingati ataupun merayakan hari kelahiran Nabi. Ya, lomba-lomba bergaya motor ini itu, tapi rohnya tidak ada. Ya, rohnya tidak ada. Yang ada adalah tabzir, ya, israf, berlebihan dalam masalah harta, mubazir dan yang lainnya. Ya. Kemudian ada lagi mukhalafah, membuat patung-patung. Ini kan terlarang dalam syariat. Ya, membuat patung-patung, onta apa, terlarang dalam syariat. Nah, jadi ini di antara para ulama yang membolehkan saja, hanya syaratnya ini. Boleh melakukan itu, tapi hanya duduk di majlis, kemudian disebutkan kehebatan Nabi, itu doang. Itu disebutkan oleh para ulama seperti Imam As-Suyuti. Nah, tetapi kalau yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita yang berlebihan, ini para ulama ya juga tidak, yang membolehkan saja tidak membolehkan seperti ini. Ulama yang membolehkan tadi yang ada menyebutkan manaqib kehebatan Rasul dengan cara-cara yang dilakukan oleh sekarang ini itu bertentangan. Apalagi bagi ulama yang sama sekali tidak merekomendasikan adanya acara-acara yang ditentukan pada
bulan-bulan ini. Nah, kenapa mereka tidak mau menyebut ini adalah sebuah acara yang perlu dilakukan? Karena melihat sejarah, ya, melihat sejarah adanya acara Maulidan itu kan terjadi pada abad ke-6, ya, abad ke-6 di zaman Daulah Fatimiyah Asy-Syi'iyah, Fatimiyah yang itu kaum Syiah Al-Ubaidiyah di Mesir. Itu yang pertama kali membuat acara Maulud. Nah, sehingga di sini ulama yang melarang bersikeras karena apa? Karena acara ini nggak ada muncul pada zaman-zaman yang terbaik. Di abad kelima awal itu 5, 4, 3, 2, 1 nggak ada acara ini. Ketika di zaman Bani Daulah Fatimiyah itu diadakan semua Maulid. Maulid Rasul, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Husain, Ali, Husain, Fatimah, semua 12 Maulid. Jadi bukan hanya Maulid Nabi saja ketika itu. Semua Maulid imam-imam yang 12 kena semua. Ya, Maulid Nabi, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Ali, Hasan, Husain dibuat seperti itu. Nah, ini yang dilihat oleh para ulama sebagai acara yang tidak ada dasarnya, ya. Kemudian dalam masalah kelahiran Nabi itu ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12, dan 13. Ya, tidak ada sepakat, ya, di antara para ulama Ahlus Siyar. Yang ada merujuk, ya, atau bukan mengerucut, ya, pendapat yang agak banyak para ulama menetapkan, dan itu kebanyakan dari ulama mengatakan bahwa Nabi itu lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Itu pendapat yang banyak. Sementara pendapat yang 12 itu pendapat sedikit para ulama. Jadi dalam masa kelahiran Nabi itu adalah suatu yang dikhilafkan, berbeda para ulama. Kemudian sepakat para ulama 12 Rabiul Awal itu hari wafatnya Nabi, dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Jadi yang sepakat itu adalah kelahiran wafatnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Sementara lahirnya Nabi itu sesuatu yang diperselisihkan. Tidak ada yang sepakat kapan Nabi itu lahir. Makanya kalau kita merayakan Maulid Nabi ini, merayakan yang mana ini? Yang kelahirannya atau yang sepakat? Ini pertanyaan orang lain. Ya, pertanyaan orang. Karena ini khilaf di antara ulama, jadi tidak bisa ditentukan kapan lahirnya, kapan ininya. Sehingga tidak bisa ditentukan hari ini kita merayakan Maulid Nabi. Karena tidak disepakati. Sementara kematian, wafatnya Nabi itu sesuatu yang disepakati tanggal 12 Rabiul Awal. Para ulama yang melarang itu, mereka bertanya, ini merayakan yang disepakati wafatnya atau yang khilaf? Nah, itu di antara para ulama. Jadi terlepas dari perbedaan para ulama itu, ya, paling tidak kalaupun misalkan kita mau mengadakan acara itu, mengambil pendapat yang tidak saya sebutkan tadi, di antaranya adalah Imam Asyuti dan yang lainnya yang hanya mengadakan acara kumpul di majelis ilmu di masjid, kemudian menyebutkan kehebatan Nabi, sirah Nabi. Itu hanya sekedar itu saja. Adapun dengan cara-cara yang lain tadi, dengan berlebihan dalam masalah penyambutannya dengan cara ini, cara itu yang dilarang oleh para ulama. Jadi yang membolehkan dan yang tidak membolehkan itu punya standar mereka. Standarnya ini. Kalau kita hanya mengenang Nabi, kelahiran Nabi itu tidak masalah. Tetapi ketika dibuat ini, buat itu sampai mungkin menyebabkan orang lalai sholat, ya, menyebabkan orang lalai dalam ini, bahkan membuat madarat kepada yang lain, ini akan menjadikan masalah besar, ya. Maka kita untuk menyatakan
kita mengikuti Nabi SAW atau merayakan Maulid Nabi ini adalah suatu yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, ya kita perlu lihat tadi. Ya, kalau amalan-amalan ini mengandung perhal yang dilarang ya oleh syariat, kemungkaran-kemungkaran, itu pun disebutkan oleh Syekh Hashim Asy'ari. Ya, dalam kitab beliau tentang masalah perayaan itu, bahwa beliau lebih cenderung kepada yang membolehkan, tetapi ketika terjadi kemungkaran-kemungkaran beliau mengharamkan. Itu Syekh Hashim Asy'ari sebagai ya pendahulu ulama-ulama Nusantara. Jadi kita kalaupun mau mengadakan itu betul-betul kepada rohnya. Apa tujuan kita mengenang ya tentang kelahiran Nabi. Kalaupun itu mau diadain. Ya. Tapi kalau misalnya kita mengenang Nabi itu tidak mesti setahun sekali, tiap hari kita. Ya, dengan kita terus melakukan sholawat, membaca sholawat, kita terus memperbaiki ya ibadah kita. Itu dalam bentuk kita cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, ini ya tentang masalah Maulid. Ya, kita juga tidak gontok-gontokan itu dalam masalah ini. Ya, tetapi yang kita sikapi adalah tentang mubazirnya, ya, tabzirnya, orang dipaksa. Mungkin satu orang 300.000, kasihan yang nggak mampu. Ketika nggak mampu diumumin di speaker, Bapak Fulan belum bayar 300.000. Kalau dia mampu mah ya bayar, kasihan nih mah nggak mampu. Udah mah dia misalkan single parent ya, nggak punya ini, diomongin di mic ya. Ini kan dalam rangka apa, Pak? Karena tadi ruh untuk merayakan maulidnya itu udah hilang. Sekarang berbangga-bangga. Yang diundang siapa? Qori internasional 2. Yang diundang siapa lagi? Yang Ustadz nasional diundang. Atau duit itu mah 80 juta kali itu KB. Orang miskin di sekitar kita boro-boro disentuh. Kan ada kasus Pak ya di Anyer dulu. Itu ustadznya kita sebutkan, tapi dia ada ustadz ya. Nah, datang ke sana jam 12 can datang. Jam 12 peting can datang. Duit nangis ngalir. Pun masyarakat ngamuk. Geus mah geus lamunangan udunan 80 juta, Pak. Sekali manggung. Itu mah buat istri 2 tilu dah, Bu. Apunten, Bu. Kayak kan dibahas ke orang ya. Nah, jadi itu adanya malah kebanggaan, Pak. Bangga, bangga. Termasuk bikin masjid digedein tuh bukan buat sholat. Buat acara itu, ngundang-ngundang kiai gede. Temauat. Buat masjid gede, ngundang kiai besar. Berapa satu amplopnya. Ya, saya punya qori, teman saya, bukan teman, itu sepupu saya. Sepupu saya. Dan dia sering melilang datang ke sini, ke Kesemen, kemana-mana dia. Sering lewat pondok juga. Ya, saya bilang mampirlah. Nah, insya Allah kapan-kapan. Itu lumayan, Pak. Ya, saya suruh nanya sama masyarakat. Kang, tanyakan jangan sabaraha ongkosna. Saya mau nanya-nanya mah izin saya mau. Terus saya langsung saya telepon nih. Tanyain ke sana. Ya, sabaraha gitu. Tapi kayaknya gede kayaknya, Pak. Ya, gede. Mual kurang 500, mual 1.000. Gede tak? Ya ngomong nggak aya nama internasional, nasional, aduh gede tak? Lalu orang ditulis nama internasional ngasihnya 500.000. Apalagi dia bawa mobil, nggak tahu menang rental tuh kumaha karena bawa mobil. Ya, jadi yang ada malah ke sana, Pak. Arahnya bukan ke rohani yang kita bangun, tapi malah ke bangga-banggaan bahwa masjid ini ngundang fulan. Saya lihat ada spanduk itu. Di kampung, Pak, di kampung itu Qori internasional 2 bisa berapa duit tanya, eska bayang bae tanya, kasihan masyarakatnya gitu. Lalu mungkin satu orang kaya men-cover semuanya, alhamdulillah tambah tenang lagi coba. Udunan kabeh diumumkan tiap poe sebulan,
Di dia kumaha Pak di sekitar kita? Enggak di sekitar kita maksudnya nih sekitar. Di sana kita Pak. Jadi kalau mau ngadain ini acara tarikan itu diumumkan setengah bulan sebelumnya. Bukan panjang-panjangnya nih Pak. Jadi diumumkan, misalkan ini baru terkumpul 20 juta, kurang 50 juta. RT 2 mana? Di tetangga kita gimana? Enggak tetangga kita, tahu enggak? Jadi ya kasihan gitu. Jadi dibebankan kepada masyarakat yang tidak mampu, ya khawatir lah. Ya, ini jadi rohnya tidak seperti yang dilakukan oleh Salah Al-Ayyubi ketika itu. Beliau betul-betul menghidupkan kecintaan kepada Nabi gitu. Ketika melemah jihad melawan Nasrani, dihidupkanlah mengenang Nabi. Wow, Masya Allah, jihad ketika itu. Atau sekarang mah yang jihad masaha, ya, nu datang. Masjid rehe dohor, sampai mana mah penuh, dohor mah rehe, kemana eta? Ya. Jadi kita bahas seperti ini memang sensitif, ya. Maka kita sebutkan tadi pendapat-pendapat ulama yang membolehkan seperti ini, ya. Kemudian pendapat Syekh Hasyim Asy'ari seperti itu, yang ketika dia ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah acara itu, maka itu menjadi mungkar. Karena memang faktanya seperti itu, ya. Lebih kepada mubazir. Ada yang satu keluarga sedekah motor kan, ya. Ada yang sedekah ini, Masya Allah Pak, anak yatim di sekitarnya itu, aduh ngajerit ya ta. Saya mau tadi bere-bere. Ya. Tebu yang kedua ya. Yang kedua itu bahasanya boleh saya ganti, bukan nikah lagi, gimana tadi? Ganti gimana? Ganti tadi gimana tuh pertanyaannya? Bending tadi mah. Tadi enak bahasana yang tadi mah. Yang ini enak nih tadi, lebih dari satu. Gonta-ganti ya? Bukan ganti-ganti Bu, eta bae moal. Lain gonta-ganti, lain gonta-ganti kan nikah hiji cerai, nikah deui cerai, nikah eta gonta-ganti kan? Nu mana ieu nu di ibu nu? Oh, nambah. Poligami. Ode. Kalau bapak-bapak di sini ada yang kabur nggak kalau bicara masalah poligami? Enggak Bu, saya punya cerita, betul saya punya cerita ketika saya diundang ke Sulawesi Tengah, acara kajian pabrik. Nah, di tengah perjalanan di tengah kajian itu ada yang nanya, bapak-bapak yang nanya, karena di sana itu dua minggu di sana, 2 minggu di sini, gitu. Bahkan dulu mah 3 minggu di sini, 3 minggu di sana. Jadi 3 minggu di sana tuh kan nggak ketemu istri. Nah, boleh nggak kami gini kan? Nah, saya tanya, emang dibolehkan oleh pabrik gitu? Ya secara syar'i hukum awal itu boleh. Seorang laki-laki memiliki lebih dari 1 istri. Bapak-bapak, ada 1 orang bapak-bapak langsung keluar dari majelis ngomongin poligami aja katanya. Aduh, saya bilang, baru kali ini dalam sejarah hidup bicara masalah poligami bapak-bapak yang keluar. Kalau ibu-ibu yang keluar mah nggak apa-apa itu mah udah. Ini bapak-bapak Pak. Merasa atau jadi korban. Ya, jadi pada asalnya memang seperti itu Bu. Ya, boleh secara syariat. Tetapi kan ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang berat. Yang pertama masalah keadilan. Ya. Bahkan Nabi sudah mengancam, man lahu jariyatain au imratain au imratan, siapa yang punya istri lebih dari 1, kemudian dia terbukti dia berbuat
adil kepada salah satunya, jaa yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat dengan miring badannya. Kata teman-teman yang lain, kenapa kamu miring jalannya? Padahal waktu di dunia kamu tegak. Biniku, istriku, gara-gara istri itu. Ya, jadi harusnya kita harusnya tidak bermudah-mudah untuk melakukan poligami. Hidup ibu-ibu. Jadi kita ini tidak mudah-mudah untuk melakukan poligami. Ya, kenapa? Karena banyak madorot yang ditimbulkan daripada maslahat. Biasanya perceraian di antara itu tidak terhelaikan. Terjadi. Nggak 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu jadi. Nah, maka zaman sekarang ini kalau ada perbincangan tentang poligami di tengah-tengah kaum bapak, itu anggap biasa aja, Bu. Itu mah hanya hiasan perkataan, ketemu sebab apa yang tadi. Ya, untuk buktikannya mah nggak tahu kapan. Eta mah kembali ke rizki. Kalau rizkinya sudah ditentukan oleh Allah, Pak Pulan istrinya 2 sebelum meninggal, walaupun ditahan-tahan oleh seluruh dunia nggak bakalan bisa. Makanya pangkuat-kuat sama ibu-ibu sama doa anak. Cek bapak nak cek ibu nak sama bapak suami istri berdoa di Ka'bah. Ayo orang ngadoa. Pangkuat-kuat. Istrinya bilang, ya Allah mudah-mudahan suamiku jangan sampai menikah yang kedua. Ketika suaminya, ya Allah berikanlah aku. Jadi pangkuat-kuat. Mana yang paling diijabah oleh Allah di antara dua ini? Kayaknya istrinya yang kuat. Alhamdulillah tuh. Ya, dari pulang haji nggak ada yang dapat istri yang kedua. Ya, karena belum jodoh, belum dapat. Tapi kalau sudah ditakdirkan Allah, pokoknya sebelum meninggal dunia, si orang ini pasti nikah dulu yang kedua. Ya, itu kan jelas. Nikah itu kan rezeki, Pak ya, Bu ya. Yakini itu. Jadi kalau misalnya ini sudah rezekinya suami, mau ibu kayak gimana pun usahanya tidak akan bisa membendung. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah buka rizki untuk seorang, tidak yang bisa menahan. Nah, kemudian kata Rasulullah, lan tamutan nafsun hatta yustakmal rizquha. Tidak akan meninggal dunia satu orang kecuali disempurnakan rizkinya. Itu kalau bersyukur. Kalau bersyukur iya. Ya. Ya, jadi ibu-ibu kalau mendengar ada omongan tentang poligami, biasa aja, sikapi itu adalah sebuah syariat yang ada, tetapi itu adalah ada kaitannya dengan rezeki. Abu Hurairah itu 1 istrinya. Ya. Abu Hurairah seorang sahabat, 1 istrinya. Kenapa beliau 1? Bukan gak mampu. Karena khawatir tadi itu madorot yang ditimbulkan daripada poligami tadi. Tapi banyak juga yang 3-4, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi itu tidak termasuk arojak, mungkin itu tidak termasuk. Ya Bu ya. Jadi anggap saja itu mas sebuah kata-kata yang lintasan aja. Ya, enggak usah dipusingin. Ya. Kalau sudah takdirnya tidak bisa ditolak. Tapi selama ini insya Allah aman-aman saja. Aman insya Allah. Ya, selama ustadznya belum nikah kedua kayaknya aman aja. Ya, kalau ustadznya mah kayaknya masih tetap setia, belum bisa beralih dari yang lain kayaknya. Untuk hari ini. Niat nawa itu ya, waduh bahaya Bu ya. Ya. Biasanya gitu Bu, kalau banyak omong itu biasanya nggak jadi gitu. Justru yang diem itu meneng ternyata
Kalau kita mah kata orang itu seperti ayam gagah orang hutan, ayam di hutan itu suaranya doang yang gagah, dagingnya nggak enak. Jadi cuma ngomong. Ya, tapi memang ini bahaya Bu, bahaya sekali kalau poligami di kita ini dilakukan. Kenapa? Banyak negatifnya yang saya lihat. Banyak negatifnya. Ya, bukan kita berarti menyudutkan hukum poligami, tidak. Ini adalah individu gitu. Yang terjadi saat ini itu hanya niatan itu, niatan ikhlas itu, niatan mencontoh Nabi itu kecil. Yang dominasi itu adalah wah, saya sudah nikah yang kedua. Orang-orang bilang wah, pakai jempol-jempol itu. Itu aja yang diharapkan. Jadi kalau orang itu nikah kedua itu untuk niat-niatan keikhlasan mencontoh Nabi itu kayaknya kecil tuh. Ya, lebih kepada wah. Kalau wah mah paling juga 2 bulan beres. Ya, ada teman itu baru tahu kaget. Kata teman-teman, Ustadz kalah. Kenapa? Ini katanya udah 2. Masya Allah. Kapan? Udah lama. Oh, kan dia naik daun kan? Dibilang sama teman hebat. Datang anaknya dari pondok. Mana bapak? Disamperin istri keduanya, diobrak-abrik. Lompat istrina. Akhirnya 3 bulan 2 bulan nggak ada. Ya, cuma wah-wah doang. Ya. Wah doang Pak. Makanya khawatir kita ketika ada orang yang nikah itu karena tadi ada semacam sentilan dari teman-temannya, gimana nih? Kan kamu punya harta banyak, kok sih cuma satu doang? Tuh dong kasih pulang tuh kayak si bapak itu, kasih bapak itu tuh 2. Tadinya emang gak ada niatan, diomongin gitu jadinya maksakan. Jadinya tidak barokah. Ya. Jadi kita harus ya berpikir ulang ketika kita mau melakukan ta'adud itu betul kita ya fahami tujuannya apa kita, kemudian seperti apa niatan kita. Jangan sampai niatan kita itu hanya ingin mendapatkan pujian orang saja. Karena dianggap orang yang nikah poligami itu orang mampu. Gitu ya. Sehingga jauh daripada keberkahan nantinya. Ya. Kalaupun bapak-bapak niat untuk ta'adud itu mah ucapkan bae kuari. Ya, kayak praktek nama iraha bae. Ya, insyaallah ya. Ya, siap, Bu. Gimana udah malam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, apakah benar orang yang berbuat zolim itu tidak diakui oleh umat Rasulullah SAW? Yang pertama. Kemudian yang kedua, antara zolim dengan kafir, apakah kiasnya sama? Yang kedua, kemudian yang ketiga, konsekuensi terhadap orang yang berbuat zalim, terutama kepada sesama manusia. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau tidak salah tangkap, apakah orang yang zalim diakui oleh Nabi gitu ya? Tidak diakui oleh Nabi. Diakui atau tidak itu dalam konteks seperti apa? Ya, maksudnya apa hanya sebagai tarhib ya untuk kita jangan melakukan perbuatan itu, atau tidak diakui sama sekali tidak mendapatkan ya syafaat. Nah, kalau kita misalkan membaca hadis
man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan kelompokku. Apakah hanya bentuk tarhib, menakut-nakuti saja, atau memang dia betul-betul di-cut daripada syafaat? Nah, kalau kepada konteks yang kedua, yang di-cut dari syafaat dari ini itu tidak. Orang yang berbuat zalim, dia adalah umat Nabi. Kalau dia seorang muslim, dia adalah umat Nabi, ya, dan kezaliman itu akan Allah hitungkan setimpalnya. Dan ketika orang berbuat zalim itu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk berharap rahmat. Bahkan Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang yang berbuat zalim kepada diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang berbuat zalim itu sampai supaya dihibur, jangan putus asa gitu. Ya. Dihibur supaya mereka tetap mendekat kepada Allah walaupun banyak dosa dengan istighfar. Ya, jadi tidak ada ya pernyataan dari para ulama yang mengatakan bahwa orang yang berbuat zalim kepada Allah, kepada dirinya atau kepada orang lain, kemudian tidak diakui oleh Nabi, tidak diakui oleh Nabi sebagai umat, ya, ini tidak ada. Tapi kalau sebagai tarhib, menakut-nakuti, seperti tadi, nikah itu sunnah. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan kelompokku. Maksudnya dia bukan berada di dalam beragama itu dengan caraku. Ya, bukan berarti dia tidak diakui sebagai umat Nabi. Ini, ya, tidak. Nah, kemudian ketika kezaliman itu terjadi sesama manusia, tentunya itu harus ada istihlal, harus ada maaf memaafkan. Ya, kalau kezaliman yang terjadi pada diri manusia itu harus ada memaafkan satu sama lain. Ya. Jadi kalau kita bertaubat kepada Allah dari hak manusia, syaratnya adalah mengembalikannya. Ya, kita meminta maaf kepada orang yang dirugikan dan kita mengembalikan. Itu kezaliman yang terjadi pada hak manusia. Ya, jadi kita diberikan untuk melakukan istihlal, ya, menghalalkan apa yang telah kita lakukan. Yang ketiga apa tadi, Bu? Baik. Para ulama mengatakan ketika Allah berfirman wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, kata para ulama, Allah tidak mengatakan wadzalimuna humul kafirun. Allah tidak mengatakan orang-orang zalim itu orang kafir. Tapi orang kafir itu diantaranya adalah orang-orang zalim. Bukan orang zalim itu orang kafir. Karena zalim, ya. Jadi zalim itu menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, ya, tidak masuk kepada level kafir. Wa man lam yahkum bima anzala ulaikumuz zalimun. Bagaimana orang yang zalim dihukumi sebagai orang zalim dalam berhukum? Ketika dia tahu hukum Allah ini lebih baik, ya, tetapi karena masalah-masalah duniawi, kalau dia putuskan dengan hukum Allah nanti dia tidak akan dapat jabatan, zalim. Dia putuskan hukum Allah padahal dia mengetahui itu hukum yang terbaik, tapi karena ada desakan-desakan dari intimidasi dari atasan, dia putuskan hukum manusia, maka ini zalim, bukan kafir. Jadi tidak semua orang zalim, orang zalim itu bukan orang kafir, tapi orang kafir itu pasti dia orang yang zalim. Maka ketika kita belajar tafsir itu dalam surah Al-Baqarah, ya, wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang zalim, kata dosen, alhamdulillah Allah tidak mengatakan dalam ayat ini wadzalimun hul kafirun. Kalau Allah mengatakan ini wadzalimun kafirun, orang yang zalim itu kafir. Kita banyak zalim. Banyak zalim, ya. Nah, maka
Berbeda para ulama di dalam menghukumi antara orang zalim dengan orang yang kafir. Taibu. Nah, terakhir silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin singkat saja Pak Ustadz. Siap. Mohon diberikan kiat-kiat Pak Ustadz dalam menghadapi ya bid'ah dolalah yang seterusnya dari dolalah itu adalah nar. Nah ini kita menyikapinya harus seperti apa ini di lingkungan yang kebanyakan yang seperti itu melakukan seperti bid'ah dolalah itu Pak Ustadz. Karena selama ini saya juga masih kurang mudeng ya, masih ragu-ragu gitu. Kadang-kadang apa saya mengikuti itu dengan fleksibel atau dengan berlepas diri. Nah itu aja barangkali Pak Ustadz ini mempersingkat waktu aja nih berhubung udah malam. Ya. Masya Allah ya, konteks hadis itu ya, ketika Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalan finnar. Ya, pertama kita ya bisa memijahkan antara hukuman ya, antara perkataan dengan praktek. Ya, kalau kita mengatakan setiap perkara bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu neraka, itu hanya hukum secara umum. Ya, secara umum kita mengatakan setiap kebid'ahan itu sesat dan setiap kesesatan itu adalah neraka. Itu udah kaidah umum. Nah, yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita bersikap kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Ya, berarti apa? Di situ ada kaidah-kaidah yang harus kita pegang. Bagaimana? Jangan sampai kita ya langsung klaim ya bahwa si fulan ini bid'ah gitu. Ini yang nggak boleh. Kenapa? Orang yang mungkin melakukan bid'ah ini menurut kita belum tahu. Ya, belum tahu hukumnya, belum tahu ini, sehingga perlu apa? Perlu pendekatan yang baik, yang bijak. Ya, jangan sampai kita karena ada hadis ini menurut kita bid'ah langsung kamu bid'ah kau. Ini bahaya gitu. Ya. Dan kemudian tidak selamanya pemahaman ketika kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, kemudian dia dikatakan ini orang takfiri. Ini orang mengkafirkan. Kenapa mengkafirkan? Neraka ujungnya. Ya. Padahal neraka itu bukan orang kafir aja yang masuk neraka, bukan. Yang masuk neraka itu orang muslim yang berbuat dosa. Jadi kalau Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, itu bukan takfir, itu bukan vonis kafir kepada orang, bukan. Ya. Itu menjelaskan tentang akibat dari perbuatan yang salah. Ya. Adapun nanti dia menjadi masuk neraka atau tidak, itu urusan Allah nanti. Mau dia diampuni oleh Allah atau tidak, itu urusan Allah. Yang jelas kita menjelaskan kepada manusia, kepada orang, misalkan as-salatu imaduddin, faman aqamaha atau faman tarakaha faqad kafar. Salat itu tiang agama. Siapa yang meninggalkannya dia kafir. Ini kan sabda Rasul. Apakah kita nggak boleh mengatakan hadis ini? Atau ketika kita mengatakan hadis ini kita langsung divonis kamu telah mengkafirkan? Enggak. Ini adalah takfirul amal. Mengkafirkan amal itu boleh. Yang tidak boleh itu mengkafirkan per individu. Ada orang yang nggak sholat, kafir. Nggak boleh itu. Terlarang itu. Datang orang yang kira-kira dia peminum khamr langsung dibilang kafir. Nggak boleh. Ya. Atau sekalian misalnya orang yang melakukan ini, bid'ah. Nggak boleh. Kenapa? Barangkali orang ini nggak paham, barangkali ini orang punya hujah, ya, punya alasan lagi. Kita berdiskusi, gitu. Nah, jadi pandangan tadi, ya, kullu bid'atin dhalalah itu memang kalau bid'ah itu memang sesat, ya ujungnya neraka. Tapi bukan berarti kita memvonis setiap orang yang masuk neraka itu adalah orang
kafir. Orang yang dia pandai mengaji karena niatnya salah, neraka. Orang yang jihad karena niatnya salah, neraka. Apa itu kafir? Enggak. Jadi kafir itu ya orang yang menolak, orang yang tidak mengimani adanya Allah, adanya Rasul, adanya ini, ada definisinya. Ya. Ya, jadi untuk hal seperti ini ya kita harus punya kaidah tadi. Kalau kita menyebutkan secara amal itu boleh. Perbuatan ini dosa, perbuatan ini bid'ah. Tapi kalau mengatakan si fulan ini pelaku bid'ah, ini itu yang diwanti-wanti. Jangan kita memvonis kafir, jangan vonis bid'ah, jangan vonis kepada orang individunya. Adapun kepada amal, kalau memang ada dalil yang menyebutkan itu suatu hal yang biasa. Tapi kita jangan bermudah-mudah untuk mengatakan itu sebuah hal yang menurut kita bid'ah kemudian dikatakan enggak. Kita harus betul-betul hati-hati. Maksud saya begini Pak Ustadz, jadi bukan mengatakan seperti itu ya. Cuma kita mengikutinya ini nih. Karena ini dikatakanlah umpamanya di lingkungan kita atau depan kita ini bahwa ini terjadi yang namanya bid'ah tadi. Nah kita nih ya, termasuk ya saya di sini harus seperti apa menyikapi apa saya berlepas diri nggak ikut-ikutan. Itu maksudnya Pak. Oh gitu, taib. Oke, ya kembali kepada kaidah. Kalau memang ada sebuah kemungkaran, kita ingatkan. Kalau kita sudah mengingatkan bahwa itu sebuah kemungkaran, tidak didengar, dah, ya kan? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau kita punya melihat ada kemungkaran, itu kemungkaran ya. Kita kalau mampu kita larang. Kalau nggak mampu lisan, nasihat. Kalau nggak mampu hati udah. Jadi kalau memang sudah nggak bisa diarahkan, ya sudah kita ya udah berlepas diri dan kita terus bergaul dengan masyarakat ya dengan akhlak-akhlak yang baik. Adapun perbedaan-perbedaan kita dalam hal masalah itu jangan sampai ya memecahkan persaudaraan. Tetap ya kita sholat bareng di masjid, kita ada gorol, kita ada ini gini ya. Walaupun kita dalam masalah ubudiyah ada khilaf dalam masalah-masalah itu, tetap ya untuk kita menjalin persaudaraan. Ya, jangan sampai kita ada punya pandangan beda, langsung semua urusan muamalah, urusan sholat beda, nggak mau lagi gini. Nah, ini ya khawatir kita masuk kepada jeratan-jeratan setan ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada kita, menambah iman kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusan taqwaha wa zakkiha anta khairun zakaha wa li anta maulaya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin ma yurdika wa yudulluka ila jannatik. Allahumma ya mughal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.